Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Kalkulus 2. Hari ini yang akan kita pelajari mengenai volume benda putar, tapi yang bentuknya seperti cincin. Jadi di tengahnya itu ada rongga atau daerah yang tidak termasuk ke dalam luas yang diarsir ya. Nah, misalkan ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi ini cincin bentuknya, kemudian yang pertama yang harus kita perhatikan, dia mempunyai jari-jari yang kecil. Jadi jari-jari yang kecil adalah ini ya. Ini kita notasikan dengan R1, kemudian jari-jari yang besarnya yang ini. Ya, ini kita notasikan dengan R2. Kemudian dia mempunyai tinggi atau ketebalan sebesar ini. Ya, ini ketebalannya. Nah, ketebalannya secara umum kita notasikan dengan H. Nah, untuk mencari volumenya, ini berdasarkan volume lingkaran, yaitu V R kuadrat, kemudian dikali tinggi kan, gitu. Nah, karena di sini jari-jarinya ada 2, berarti V, R-nya kita kurangkan dari yang besar, R2 ya kalau di sini kuadrat, dikurangi R1 kuadrat, baru dikali H, gitu ya, sehingga ini diperoleh rumus seperti ini atau ini ya. Nah, contohnya yang pertama kita mau mencari volume benda pejal, kemudian dibatasi oleh fungsi y sama dengan x kuadrat dan y kuadrat sama dengan 8x ya, yang mengelilingi sumbu x. Nah, secara grafik ini ditunjukkan oleh gambar 10 ya. Jadi grafiknya yang x kuadrat ini ya, kemudian yang akar 8x ini mencing. Oke, ini ya. Nah, untuk mencari batas-batasnya kita tentukan titik potongnya. Jadi kalau menentukan titik potongnya, kalian tinggal sama dengan kan x kuadrat sama dengan akar 8x gitu ya. Nah, tinggal dicari aja ini dikuadratkan ya kedua ruas supaya akarnya hilang. Jadi x pangkat 4 yang di sini sama dengan 8x gitu ya. Nah, lalu pindah ruaskan x pangkat 4 dikurangi 8x sama dengan 0 ya. Lalu setelah itu karena keduanya memuat x, faktor x saya keluarkan, x berarti tinggal x pangkat 3 kurangi 8 ya, sama dengan 0 gitu. Berarti faktor yang pertama adalah x sama dengan 0, kemudian yang kedua adalah x sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Nah, hasilnya 2. Nah, ini menjadi batas-batas integral dari 0 sampai 2. Gitu ya. Kemudian setelah ini kita nyatakan kurva atas dan kurva bawah. Yang atas ternyata adalah yang ini. Ya, maka langsung saja 8x dikuadratkan dikurangi x kuadrat dikuadratkan ya, karena tadi yang akar 8x itu dikuadratkan jadi 8x, kemudian yang ininya min x pangkat 4 ya. Setelah itu kalian hitung secara biasa, yang V-nya yang ini boleh keluar integral ya, jadi kalian tinggal hitung aja 8x diintegralkan berapa gitu ya, berarti 8 per 2 x kuadrat dikurangi x pangkat 4 diintegralkan 1/5 x pangkat 5. Kalian substitusi batasnya ya. Oke, nah dihasilkan ini gitu, paham ya contoh 1. Nah, yang terbentuk adalah kurvanya seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita putar ke sumbu x, berarti kan kita putarnya ke sini. Diputar dia ke sini. Ya, arahnya. Nah, ini akan membuat rongga di sini. Ya, di sini akan membuat rongga. Berarti ada rongga juga kan? Gitu. Di sininya. Jadi rongga yang ini. Gitu ya. Nah, jadi ini bentuknya seperti cincin gitu. Jadi seperti wajan, tapi di tengahnya itu ya kayak wajan gitu ya.
ada rongga gitu. Oke, selanjutnya contoh 4, kita punya fungsinya X sama dengan akar dari 4 min Y kuadrat, kemudian diputar mengelilingi garis X sama dengan 1 dan sumbu Y. Ya. Nah, yang pertama, ini fungsinya kan X sama dengan, berarti kita bukan lagi menggambar di Y, tapi gambarnya di X. Jadi, yang ini kalau misalkan kalian punya Desmos, boleh langsung di Desmos saja. Ini X sama dengan sekian ya. Kemudian dibatasi oleh sumbu Y. Sumbu Y ini adalah tidak lain yang ini kan. Oke, dibatasi oleh ini. Kemudian ini fungsinya. Ya. Lalu diputarnya ke sumbu X sama dengan min 1. Berarti ketika muter, dia nanti hasil putarannya ketika muternya nyampe ke kiri, di sini kan hasil muternya, dia diputer gitu ya, diputer, kemudian diputer lagi gitu ya. Jadi diputarnya arahnya boleh ke sini, diputer gitu ya. Pasti akan ada bolong rongga di tengah ini ya, sehingga secara umum ini akan terbentuk seperti ini. Ya. Nah, penyelesaiannya karena tadi ini fungsinya dalam X, maka kita integralkannya terhadap Y. Ya. Nah, batasnya berarti tadi dari min 2 sampai 2. Kenapa dari min 2? Karena kalau misalkan Y-nya kita ambil 3, ini udah nggak bisa masuk ke X sama dengan akar 4 min, berarti kan 3 kuadrat ya, 9. Nah, ini udah jadi akar negatif, jadi nggak bisa. Gitu ya. Kalau min 3 juga sama. X sama dengan akar dari 4 min 9 kan. Sama juga hasilnya min 5 misalkan ya. Nggak bisa. Ya, ini tadi min 5. Nggak bisa juga. Ya, sehingga batas maksimalnya ya ini hanya bisa mengakomodir dari min 2 sampai 2 gitu ya. Oke, berarti kalau min 2 sampai 2 dari teorema di awal itu kita nyatakan saja dari 0 sampai 2. Kenapa? Karena dari 0 sampai 2 ini sebetulnya 2 kalinya kan. Ini sama ini tuh sama. Berarti sama aja 2 kalinya kalau kita menghitung ini dari 0 sampai 2. Makanya ini 2 kali integral ini. Gitu ya. 2 kali integral ini. Nah, ini dikuadratkan. Ya. Kalian tinggal lanjutkan saja. Ini 2 V. Kemudian yang ini integral 0 sampai 2. Cari kurva atasnya. Kurva atasnya yang ini kan ya. Oke, jadi ini kalau kita balikan, ini sumbunya jadi kayak gini kan. Ini yang 1 plus akar, yang ini adalah sumbu Y. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini, kita langsung kuadratkan aja. Berarti hasilnya ini ya. Min Y kuadrat. Ya. Oke, jadi yang ini tadi kita kuadratkan, kalian kuadratkan seperti biasa. Yang ini ya. 1 plus akar 4 min Y kuadrat ya. Yang ini berarti 1 ditambah 2 akar 4 min Y kuadrat ditambah 2 kali akar 4 min Y kuadrat gitu ya. Tuh, maaf, yang ini salah. 2 kali ditambah
dikuadratkan 4 min Y kuadrat ya. Oke, jadi hasilnya yang ini 2, ini ya, dikurangi Y kuadrat, kemudian dikurangi Y kuadrat lagi. Ya, pokoknya nanti hasilnya kalian hitung sendiri ya. Ini dikuadratkan, kemudian dikurangi tadi X sama dengan min 1 ya, gitu. Oke, jadi rekaman yang pertama segitu dulu ya.